Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita awali hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa yang terbaik, penyembahan yang terbaik, hidup yang terbaik. Mari kita beri ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Engkau besar. Haleluya. Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan.
percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar. Kedahsyatan perbuatan-Mu, keajaiban tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, maka sesuatu sedang terjadi di antara kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, Yesus. Oh, kami angkat suara kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, Jesus, there is no other name, there is no one like You. Oh, sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah to our God, Jesus. We sing hallelujah. Oh God. Our God is an awesome God. You reign from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. You reign from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. You reign from heaven above. It's an awesome God. Our God is an awesome God. You reign from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is awesome Yang percaya Tuhan kita luar biasa, sama-sama katakan amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita rayakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha
suara yang merah buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama kita berkata, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Everybody sing. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kekeh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, Engkau Tuhan terjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita nyanyikan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kekeh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau berjaya Tuhan selamanya. Haleluya. Percaya Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar melebihi apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Karena itu kami mau serahkan hati kami untuk percaya kepadamu Bapa. Pegang kendali penuh hidup kami Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Bersama kita katakan ku tidak Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Sebab hidupku Tuhan, hidupku dalam genggaman-Mu. angkat kedua tangan kita sama-sama kita berkata, Aku punya Tuhan yang besar.
terima sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan pernah menyerah. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam seluruh hidupku. Oh, dalam genggamanmu aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Yang berjanji. Mari bangkitkan imanmu sama-sama kita berkata. menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang Berjanji. berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari bangkitkan imanmu katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima Ku terima sekarang. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Biar firman-Mu itu dan menghidupkan setiap kami. Supaya menjadi berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur pada hari ini karena anugerah dan kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan, kami mohon pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, turun atas jemaat GBI Leader Blessing dimanapun mereka berada. Dan kami percaya biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi jawaban, boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi petunjuk buat kami melewati kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat GBI Leader Blessing dimanapun saudara berada. Mungkin saudara hari-hari ini sudah mulai bosan, sudah mulai nek. Biarlah hari ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada saat ini. Mungkin saudara ada di Sidoarjo, ada di Gresik, ada di Menganti, di Benowo, Banyurip, Simo, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini izinkan saya akan memberikan tema Unity dalam keluarga. Kesatuan di dalam keluarga. Dan inilah kesempatan yang baik buat kita di masa-masa karantina ini. Karena bapak dan ibu boleh bersatu dalam satu keluarga. Untuk itu mari buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Nanti dilanjut Matius 18
ayat 19 sampai 20. Oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Lanjut ke Matius 18 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Sebentar lagi kita akan masuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Nah, setelah kenaikan Yesus itu ada hari yang disebut hari Pentakosta. Dan pada saat itu murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Waktu itu murid-muridnya pergi ke Yerusalem, yang tidak jauh dari situ. Kota tempat dia berada, terus perjalanan menuju ke Yerusalem itu sabat. Dikatakan hanya seperjalanan sabat jauhnya. Seperjalanan sabat jauhnya ini ukuran yang dipakai oleh orang-orang Yahudi waktu itu adalah ukuran yang dianggap tidak melanggar hukum hari Sabat, yaitu 1828 meter. Kalau perjalanan tidak sampai 1828 meter, berarti dianggap tidak melanggar hari Sabat. Tapi kalau lebih daripada itu dianggap melanggar hukum hari Sabat. Jadi murid-muridnya datang ke Yerusalem dan berkumpul di sana untuk menantikan apa yang mau Tuhan lakukan atas mereka semua. Karena setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka 10 hari kemudian adalah yang disebut hari Pentakosta, yang kita peringati sebagai hari dicurahkannya Roh Kudus. Dan murid-muridnya sedang menanti-nanti di loteng Yerusalem, menanti-nantikan apa yang hendak Tuhan Yesus lakukan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Waktu murid-murid mendapat pencurahan Roh Kudus, maka mereka dengan berani memberitakan kabar baik di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Jadi mereka bertekun sehati, ada unity antara murid-muridnya, laki-laki dan perempuan. Dan ini kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang disebut unity di dalam keluarga, itu ada suami, ada istri, ada anak-anak. Dan saya percaya kalau suami istri terjadi unity, maka akan terjadi terobosan yang luar biasa. Unity di dalam Tuhan, itulah yang membuat kemuliaan Tuhan akan turun. Dimulai dari unity yang besar, komunitas yang besar. Tapi pada intinya dimulai dari keluarga-keluarga kecil. Dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu dalam rumah tangga. Di dalam keluarga itu ada unity antara suami dan istri. Kalau ini terjadi, maka ini akan mendatangkan kemuliaan Tuhan, akan ada kedahsyatan yang luar biasa. Karena unity ini yang Tuhan inginkan. Jadi dalam suatu komunitas
kecil yang disebut keluarga itu adalah unit yang terkecil di dalam masyarakat. Kalau di dalam keluarga kuat, ada unity, maka gereja juga akan kuat. Kalau gereja kuat, ada unity, maka kota akan kuat. Kalau kota ada unity, ada kesatuan, ada persatuan, ada unity, maka bangsa akan menjadi kuat. Tapi hal yang terkecil dulu yang harus ada dalam setiap kehidupan kita, yaitu dimulai dari suami istri dan anak-anak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kesempatan. Di masa-masa ada karantina wilayah, maka ada kesempatan bapak dan ibu, suami dan istri, ada unity. Mungkin hari-hari yang lalu sebelum ada karantina wilayah, bapaknya itu sibuk dengan kesibukannya, istrinya sibuk dengan kesibukan, sehingga waktu pulang malam tidak terjadi unity, tidak ada mesbah keluarga. Lah mungkin ini adalah Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Mengembalikan suami-suami, membalikan istri-istri untuk membangun kembali mesbah. Karena ini ada kekuatan yang dahsyat di balik unity dalam keluarga. Kalau suami ada unity dengan Tuhan, kalau istri ada unity dengan Tuhan, maka hubungan suami istri, unity suami istri akan mendatangkan kemuliaan, akan mendatangkan hal yang luar biasa. Kenapa? Segitiga, suami kepada Tuhan, istri kepada Tuhan, terus pada sesamanya. Kalau ini terjadi dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang kuat, maka akan menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, ditambah lagi dengan anak-anak, orang tua dan sebagainya. Jadi ada satu unity di dalam keluarga. Dan kalau hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi, ini tidak kebetulan. Tuhan punya rencana, seperti jemaat mula-mula, terjadi ibadah di rumah-rumah. Suami dan istri terjadi kesatuan hati. Ada kesepakatan untuk datang pada Tuhan. Kalau ini dilakukan setiap rumah tangga dari jemaat GBI Tidar Blessing melakukan hal yang sama, maka gereja ini akan menjadi kuat. Kota ini akan menjadi kuat. Bangsa ini akan menjadi kuat. Kenapa? Ada unity dimulai dari hal yang terkecil, dari keluarga terlebih dahulu, dari rumah tangga terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi unity dalam keluarga, unity dengan Tuhan itu akan mendatangkan terobosan, akan mendatangkan mujizat. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita sulit untuk unity? Yang pertama, kurangnya mengucap syukur. Firman Tuhan di dalam Efesus 5:20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Bapak Saudara kekasih Tuhan, mengucap syukur itu adalah perintah Tuhan. 1 Tesalonika 5:14 juga berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Tetapi seringkali terjadi dalam rumah tangga, di dalam keluarga, sulit untuk mengucap syukur. Karena apa? Suami kurang mengucap syukur karena hanya fokus kepada kelemahan istrinya. Atau sebaliknya, istri kurang mengucap syukur karena melihat kelemahan suaminya. Ataupun orang tua terhadap anak-anak kurang mengucap syukur karena melihat kelemahan anak-anaknya. Atau sebaliknya, anak-anak tidak bisa mengucap syukur karena melihat kelemahan orang tuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang dilihat, yang menjadi fokusnya kekurangannya. Tapi kalau dibalik, fokusnya kepada potensi, fokusnya kepada hal-hal yang baik, maka itu akan mendapatkan, itu adalah sebagai kekuatan. Jadi kalau fokusnya hanya kepada kelemahan, maka tidak akan bisa mengucap syukur. Tapi kalau fokusnya kepada kekuatan dan kebaikannya, kebaikan suami, kebaikan istri, kebaikan anak-anak atau kebaikan orang tua, itu yang dipikirkan, maka akan terjadilah ucapan syukur. Kenapa? Di dalam rumah tangga gak bisa mengucap syukur karena melihat kelemahan, melihat kekurangannya. Padahal ada banyak, mungkin ratusan bahkan ribuan kebaikan yang karena ada kelemahan sedikit itu yang dijadikan dasar, itu yang dijadikan pemicunya. Coba suami-suami lihat kebaikan istrimu, 5 saja.
Karena saudara menikah pasti ada sesuatu yang baik yang saudara lihat. Coba istri-istri lihat kebaikan suamimu 5 aja. Pikirkan kebaikan itu. Coba anak-anak pikirkan kebaikan orang tuamu 5 saja. Itu aja pikirkan terus, maka akan dengan mudahnya kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Melihat kekuatan kebaikan itu tadilah. Tapi seringkali kita ini terjebak melihat kelemahannya. Berapa banyak kebaikan yang sudah dikerjakan oleh suami atau sudah dikerjakan oleh istri, tapi hanya satu hal, keburukan, kelemahannya, kelihatan sedikit, itu jadi masalah yang besar. Sehingga disitulah sulitnya orang mengucap syukur, sulitnya suami mengucap syukur, sulitnya istri mengucap syukur, sulitnya anak-anak mengucap syukur. Karena apa? Kurang mengucap syukur. Padahal setiap kita itu punya potensi. Punya potensi, setiap kita diberikan potensi yang kuat oleh Tuhan. Diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan kalau itu kita pikirkan, kita renungkan, kita angkat, maka dengan mudah kita akan bisa mengucap syukur. Itu yang pertama, penyebab yang membuat kita sulit untuk unity. Yang kedua adalah tidak ada kerendahan hati. Artinya apa? Ada kesombongan secara tidak langsung. Mungkin kita bisa berkata, aku tidak sombong. Tapi kenyataannya bisa terjadi Bapak Saudaraku. Di dalam Efesus 5:21 berkata demikian firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Karena begini, kesombongan cenderung untuk meremehkan orang lain. Merasa dirinya lebih daripada orang lain. Merasa dirinya lebih daripada pribadi yang lain. Pada sisi yang lain, tidak ada orang yang suka diremehkan. Siapapun itu, baik suami, baik istri, baik anak-anak. Mungkin umurnya ada di bawah kita. Anak-anak tidak suka kalau diremehkan. Jadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, itu gampang terlihat. Mudah terlihat dari sikapnya. Apakah mudah mengampuni? Contohnya begini, kalau suami istri ada ketidakcocokan, mungkin beda pendapat. Seringkali itu ada diam sejenak. Nah dalam diam sejenak ini siapa dulu yang punya inisiatif untuk ngajak komunikasi? Nah dari sinilah akan kelihatan kerendahan hatinya, kesombongannya akan kelihatan. Siapa yang lebih sering memulai untuk membangun komunikasi lebih dahulu. Ini yang membuktikan, ini yang menunjukkan bahwa ada kerendahan hati, tidak sombong. Baik salah atau tidak salah itu bukan masalah. Tapi yang pasti membangun komunikasi kembali, ini menunjukkan bahwa ada kerendahan hati untuk membangun komunikasi, ada kerendahan hati untuk membangun komunikasi yang baik. Inilah yang disebut kerendahan hati di dalam unity, di dalam rumah tangga. Kalau saling ego, saling sombong, aku gak salah kok, ngapain aku minta maaf. Aku sih bener kok, ngapain, mempertahankan egonya terus. Akhirnya apa? Ada diam-diam sampai mungkin 1 hari atau 2 hari dan seterusnya. Kenapa? Ada kesombongan. Tidak ada kerendahan hati, tapi kalau kita memulai, tidak usah mikir salah atau benar, tapi bagaimana cara menyelesaikan itu dengan baik. Itulah unity itu perlu ada. Jadi kalau saudara sulit untuk unity, itu karena apa? Ada kesombongan. Kenapa di dalam suatu pernikahan, kalau saling menuntut, tidak akan ketemu. Karena setiap kita pasti ada kelemahannya. Kalau saudara sebagai suami istri menuntut kesempurnaan, saudara tidak akan ketemu. Sebagai istri menuntut suami sempurna, tidak akan ketemu. Sebagai anak-anak menuntut orang tua sempurna, tidak akan ketemu. Yang sempurna hanya Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa unity? Bisa punya kerendahan hati, tidak sombong, yaitu kita saling menerima. Artinya kita harus kaya akan penerimaan. Ini hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi seringkali kita itu sulit untuk unity karena apa? Kurangnya mengucap syukur. Yang kedua, karena ada kesombongan, tidak ada kerendahan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang tadi sulitnya unity 2 hal. Tapi sekarang
apa dampak, akibat daripada unity di dalam keluarga. Kalau ada kesatuan di dalam rumah tangga, apa dampaknya, apa akibatnya? Yang pertama, doanya dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Jadi kalau saudara ada unity, ada kesatuan di dalam rumah tangga, suami istri bersatu dengan anak-anak satu keluarga, bersatu, ada kesatuan, maka doa saudara dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Ini janji Tuhan, karena di dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, Matius 18 ayat 19 dikatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi jelas, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat artinya unity, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini Tuhan Yesus yang memberikan firman-Nya kepada saya dan saudara pada hari ini. Jadi ada janji Tuhan, kalau kita sepakat, kalau kita unity, sehati. Dalam bahasa Yunaninya yang dipakai adalah simfoni. Simfoni ini kumpulan seperti pemain musik. Itu kan beda-beda suaranya. Tapi waktu disatukan menjadi simfoni yang indah, maka menjadi suara yang begitu indahnya. Namanya simfoni. Demikian juga dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga. Walaupun beda-beda, tetapi kalau ada kesatuan, ada kesadaran, ada unity, maka doa kita dikabulkan. Ini janji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua, jemaat GBI Tidak Blessing dimanapun saudara berada. Jadi di dalam keluarga tetaplah ada simfoni, ada unity yang dibangun. Jadi kalau di dalam rumah tangga kuat, sekali lagi gereja akan kuat. Kalau gereja kuat, kota akan kuat. Kalau kota kuat, negeri kita, negeri Indonesia ini akan menjadi kuat. Jadi yang pertama, dampak hasil daripada unity dalam keluarga, hasilnya adalah permohonan kita, doa kita dikabulkan. Jadi jangan kecilkan sepakat, jangan kecilkan unity, jangan kecilkan kesatuan dan persatuan. Karena Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion, sebab kesanalah berkat-berkat akan dicurahkan. Jadi kalau kita sehati, unity, rukun, maka rezekinya, berkatnya itu akan dicurahkan. Tapi kalau kita di dalam rumah tangga ini ada pergesekan, ada pertengkaran, ada ketidakcocokan, terus makin hari makin besar, maka tidak menjadi, jadikanlah di bumi ini seperti surga, tapi menjadi dunia ini, rumah tangga seperti ada di neraka. Kenapa? Ada pertikaian, ada ketidakcocokan yang terus berlanjut. Tapi kalau saudara hidup rukun bersama, janji firman Tuhan, berkatnya, rezekinya akan dicurahkan. Ini janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Hari ini datang kepada saya dan saudara semua. Inilah kesempatan seluruh keluarga yang ada di GBI Tidak Blessing dimanapun saudara berada. Ayo kita unity, kita sepakat dalam satu keluarga. Bangun mesbah lebih lagi. Mungkin hari-hari yang lalu saudara sibuk dengan kesibukan masing-masing, sehingga kesempatan untuk mesbah keluarga ini kadang-kadang bolong, kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang pulang malam dan lain sebagainya. Hari ini kesempatan buat kita untuk mengatur mesbah keluarga, untuk unity dengan keluarga. Lihat nanti hasilnya pasti akan luar biasa. Terobosan akan terjadi, mujizat akan terjadi. Saudara menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang kuat, menjadi keluarga-keluarga yang disukai oleh Tuhan. Sehingga saudara dimanapun saudara berada, saudara menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam. Ini yang kita ini sedang menjalankan maunya Tuhan, misinya Tuhan. Apa menjadi kehendak Tuhan, maunya Tuhan tergenapi melalui kehidupan saudara, jemaat GBI Tidak Blessing dimanapun saudara berada. Untuk itu hari ini ayo unity dengan keluarga yang ada, keluarga inti yang ada, mesbah bersama-sama. Tiap minggu ada siaran dari tempat ini, ada online dari tempat ini. Setiap minggu, setiap Rabu saudara bisa ikuti terus. Yang kedua, berkat yang kedua, dampak dari unity dalam keluarga adalah kita akan menikmati kehadiran dan kemuliaan Tuhan.
Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi mereka yang berkumpul sepakat unity dalam Tuhan, maka Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan itu akan merubah segalanya. Saudara ingat waktu Yesus bangkit pertama kali. Waktu itu murid sedang dalam keadaan ketakutan. Terbukti di atas dia masuk dalam satu kamar dan kamarnya dikunci. Karena apa? Takut kepada orang-orang Yahudi. Dalam kondisi yang menakutkan seperti itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Damai sejahtera bagi kamu. Waktu murid-muridnya melihat itu Yesus, mereka bersuka cita. Tidak takut lagi. Kenapa? Kehadiran Yesus merubah ketakutan menjadi sukacita. Kehadiran Yesus di dalam rumah tangga saudara akan merubahkan, terobosan akan terjadi, akan merubah kehidupan rumah tangga saudara. Jadi izinkanlah Yesus ada dalam rumah tangga saudara. Di dalam unity rumah tangga saudara, maka itu akan merubah kehidupan saudara. Akan membuat sukacita, akan menambahkan damai sejahtera di dalam rumah tangga saudara. Tapi saudara kasih Tuhan, jadi kalau saudara dampak daripada unity itu adalah kita menikmati kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Jadi dalam hidup ini ada sesuatu yang menggairahkan kalau Yesus bertata di atas rumah tangga kita. Tapi sekali lagi, perlu unity, perlu kesatuan. Berbeda pendapat boleh, tapi tidak boleh dibesar-besarkan. Karena setiap kita suami istri itu beda, tidak bisa sama. Pasti akan ada bedanya, tapi bagaimana kita mencari solusinya, bagaimana kita mencari jalan keluar. Yang penting saudara unity dengan Tuhan. Suami unity dengan Tuhan, istri unity dengan Tuhan, maka dengan sesama pasti akan baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan, unity kita tidak ada, pasti akan bermasalah dengan sesama. Suami bisa bermasalah dengan istri, istri bisa bermasalah dengan suami atau dengan anak-anak. Kenapa? Unity-nya dengan Tuhan tidak ada. Jadi kuncinya adalah unity dengan Tuhan. Maka itu akan menghasilkan kita unity dengan sesama. Jadi hubungan dengan Tuhan dengan hubungan dengan sesama. Ini harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Maka waktu itu terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, terobosan terjadi. Dan rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang disukai oleh Tuhan. Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dampak dari unity ini luar biasa. Untuk itu apapun kondisi saudara hari-hari ini, apapun keadaan saudara hari-hari ini, saudara tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tetap menjadi pribadi yang bisa mengucap syukur, karena itu kuncinya. Waktu saudara bisa mengucap syukur, memiliki kerendahan hati, tidak sombong, maka saudara akan bisa unity. Lah, dampak daripada unity yang pertama, saudara, waktu saudara berdoa, sepakat kepada Tuhan, doa saudara dikabulkan. Dan yang kedua, saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan ada, itu akan mengubahkan keadaan. Akan menjadikan kita sukacita, akan membuat kita memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Karena apa? Firman Tuhan berkata, damai sejahtera aku berikan bagimu, damai sejahtera aku kutinggalkan bagimu. Karena damai sejahtera yang daripada dunia tidak seperti damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi waktu saudara ada unity, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi sebagai kesimpulan, tetaplah pertahankan unity, kesatuan di dalam keluarga. Karena ada berkat Tuhan, yakni doa saudara dikabulkan. Dan menikmati kehadiran Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan saudara semua. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu selesai, hamba-Mu terbatas. Tapi kami yakin percaya, Roh Kudus Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau yang akan menerobosi setiap hati kami, khususnya jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Kau sentuh hati mereka. Biarlah kesatuan hati, unity itu benar-benar terjadi atas kehidupan mereka. Mereka menjadi bisa mengucap syukur dan menjadi yang memiliki kerendahan hati, tidak sombong. Dan kami percaya saat mereka melakukan kedua hal, maka dampak daripada unity, maka doa mereka akan dikabulkan.
Dan mereka boleh menikmati kemuliaan Tuhan yang dianugerahkan kepada setiap mereka. Terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan yang sudah kami sampaikan ini boleh Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Bapak saudaraku jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun saudara berada. Kalau hari ini saudara ada di Sidoarjo, ada di Gresik, di Menganti, di Benowo, Banyurip, Simo, Demak Jaya, Asam Jaya, Petemon, Sawaan, dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tangan saudara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa buat jemaatmu dimanapun mereka berada, yang ada di Sidoarjo, yang ada di Menganti, di Benowo, di Demak, Asem Mulyo, Asem Rowo, semua wilayah Sawaan, Jalan Tidar. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati kehidupan mereka Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan mereka, sehingga mereka tidak ada satupun jemaat GBI Tidar Blessing yang terkena virus, karena perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun, sehingga tidak ada mereka yang sakit. Kalau hari ini ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh pilu-pilu Yesus sudah disembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bila penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang bekerja, bila Tuhan cukupkan dengan apa yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya hal-hal yang baik terjadi atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berbisnis, yang berusaha, Tuhan lancarkan mereka, buat mereka berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus,
dalam masa-masa seperti ini, masa karantina ini, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang bertanggung jawab atas umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pengurus gereja yang ada di GBI Tidak Blessing ini Tuhan. Mulai dari diakon, diakones, youth, guru sekolah minggu, family blessing, pendoa, koordinator ibadah. Kami menyerahkan setiap mereka dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Lindungi juga mereka Tuhan. Belas kasihan Tuhan biarlah turun atas kehidupan mereka semua. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa kalau hari ini ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kalau hari ini Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat dengan seluruh jemaat GBI Tidak Blessing di mana berada. Kami berdoa biar wabah ini cepat berlalu. Kami berdoa, kami menyerahkan semua ini dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab semuanya ini. Biarlah wabah ini Tuhan kami mohon, lalukan wabah ini. Biarlah wabah ini cepat selesai, wabah ini cepat berlalu. Dan kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Kami boleh unity dalam gereja GBI Tidak Blessing. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Saudaraku yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah hari ini kita boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa. Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah memberkati kita semua. Yang menyelamatkan, yang menolong, yang menyertai. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.